Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Al-Mukarramun yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati seluruh guru yang hadir. Ada guru kita Ustaz Imam Abi Syauqi, ada guru Jongli, ada guru Komarudin, juga guru-guru yang lain. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan sehat panjang umur. Amin. Para sesepuh yang hadir, ada Wakomin, ada Pak Wasim, ada Wasiman beserta seluruh para sepuh yang merasa sepuh-sepuh lah. Mudah-mudahan sehat terus panjang umur. Yang saya hormati sahibil bait, keluarga besar almarhum Bapak Minan bin Azim, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua kita almarhum mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah. Seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya diberikan ridho dan pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita dengar kalimah Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah. Ya Allah, berikanlah kepada para penghuni kubur kasih sayang, ampunan, terkhusus kepada orang-orang yang dari golongan demen dengan la ilaha illallah. Menjadi min ahli la ilaha illallah itu dimulai dari hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang masuk, ya siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Bocah, pertanyaannya, kita ngucapin la ilaha illallah tapi nggak sembahyang kan ribut juga. Kita ngucapin la ilaha illallah tapi tidak atau menyekutukan Allah juga ribet juga. Nah maka la ilaha illallah dilhayah buat yang hidup, buat kita yang masih hidup. La ilaha illallah ini kan sesuatu yang seringkali kita zikirkan sampai-sampai menjadi istilah tahlilan, ucapin la ilaha illallah. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang kepengen menjadi min ahli la ilaha illallah, dia harus belajar mengucapkan la ilaha illallah. Tiada yang dimilikinya kecuali semua kepemilikan adalah Allah. Maka dikosongkan dari urusan-urusan duniawiyah. La ilaha illallah itu menyatakan bahwa diri kita tidak punya apa-apa, yang punya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hambali ketika melaksanakan sholat pun, takbiratul ihram yang beliau mulai itu dimulai dengan telapak tangannya menghadap ke bawah, punggung tangannya ke atas, menunjukkan bahwa ketika dia memasuki ranah ibadah, sholat dalam hal itu, dia sudah menyatakan di hadapan Allah bahwa bahkan dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika seseorang menyatakan bahwa segala hal milik Allah, kehilangan apapun
tidak jadi persoalan. Semakin, kata Nabi, wahbib masyita fa innaka mufariqu, silakan cintai sesuatu sesuka kamu, tapi ingat sesuatu itu bakal berpisah darimu. Semakin tercurahnya begitu deras kepada sesuatu kecintaan itu, maka dikala hilang, rasa sakit kehilangan itu makin terasa. Kita demen sama duit 5.000, demen, tapi jauh lebih demen sama duit 500.000, benar? Kalau kehilangan 500.000 sama 5.000, kira-kira nyesakan mana? Kenapa? Kita karena ngerasa 500.000 itu lebih demen kita 500.000 ketimbang 5.000. Andai 5.000 sarwa keneh rasanya, 500.000 biasa saja, bukan punya kita, maka hadirin yang dirahmati Allah, itu rasanya ketika hilang biasa saja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang ngucapin la ilaha illallah harusnya ada level dia masuk ke tahap di mana seseorang tidak merasa memiliki apapun, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian la ilaha illallah itu, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita kaitkan dengan sifat Allah atau katakanlah ketauhidan rububiyah, maka Allah itu kan kita kenalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu berarti pemelihara alam. Guru saya pernah bilang gini, alam itu salah satunya adalah al-ard, bumi. Bumi itu ardun sama dengan ridha. Bumi itu kan maaf, kita kencingin, kita berakin, tapi nyatanya semangka masih dikasih, jeruk masih dikeluarin. Besek. Maka ridho itu belajarnya dari bumi, hadirin yang dirahmati Allah. Diludahin dia, diinjak tiap hari, tapi alhamdulillah beras masih keluar, walaupun rada mahal. Ya, tapi kan masih keluar. Ini hadirin yang dirahmati Allah, dari situ kita harus memahami bahwa apa yang Allah berikan kepada kita jauh dari penghambaan kita kepada Allah. Hadirin, masih dibagiin lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, kopi yang kita minum, yang dapat kopi ini, ya, kopinya dari Allah, rasa kopi itu pun dari Allah, dan untuk menikmati kopi lidahnya dari Allah, rasa di lidah kita bisa mengecap itu pun dari Allah. Jadi aneh kalau kemudian segala hal itu sudah Allah kasih tapi belum bersyukur kepada Allah, aneh. Maka la ilaha illallah itu, hadirin yang dirahmati Allah, seharusnya bukan hanya mengatakan bahwa diri kita, apa yang ada kita adalah milik Allah, tapi jauh daripada itu kita senantiasa senang dengan apapun yang menjadi keputusan Allah. Dikasih banyak duit, senang. Enggak punya duit, ini kan repot. Kudunya senang. Hadirin, kita belajar dari orang tua dulu, kalimatnya selalu indah, kalimatnya jarang yang gak enak. Orang kecelakaan, kakinya patah, untung palanya nggak pecah. Masih utuh. Ya, hadirin subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalaupun sampai palanya pecah, untung gak sampai ke ilas semua. Tuh kata sampai begitu, ada subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin, la ilaha illallah harusnya menambah rasa syukur kita atas setiap nikmat yang tidak pernah berhenti sedikit pun untuk kita. Tidur
itu termasuk apa namanya, mautus shaghir, mati kecil itu tidur. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, bahkan tidur pun kita kan ketika tidur itu terlepas dari ikatan waktu, terlepas dari ikatan keadaan. Kita nggak tahu waktu jam berapa mau tidur, kita nggak tahu keadaan di sekitar kita pun karena kita tidur, bahkan kita nggak paham di mana kita bertempat karena kita tidur. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidurnya seseorang itu ternyata nikmat, salah satu nikmat besar. Diajarkan paling tidak oleh Allah, dengan tidurnya seseorang diajarkan dia bakal menemukan kematian yang serupa dengan tidur itu. Kan doanya kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada ahya hidup urusannya, wa amut juga ada urusan mati. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi la ilaha illallah itu harus betul-betul kita bersyukur kepada Allah. Kemudian makna la ilaha illallah, Allahnya kita tahu 99 nama kumpul dalam lafaz Allah, 20 sifat kumpul di lafaz Allah itu. Orang kalau zikir Allah, Allah tergantung. Kalau dia kira-kira nggak punya duit, Allah, Allah, berarti Allah itu punya sifat yang maha kaya, maha memberi, maha mengasih rezeki, maha kasih dan sayang. Buat orang-orang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditimpa kesulitan atau katakanlah dia menyebut Allah, Allah kala dia berada dalam dosa yang banyak, maka Allah, Allah, Allah maknanya adalah yang maha pengampun. Maka ketika la ilaha illallah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, penghambaan kita, ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah harusnya sebelum ajal nyampe sudah totalitas. Diri kita ini total sudah nyembah Allah aja. Emang ada yang gak nyembah Allah? Banyak. Hari ini ada yang menyembah duit, ada. Apalagi ini musim pilkada, nyembah jabatan. Ada yang nyembah macam-macam Subhanahu wa Ta'ala. Maka paling tidak ketika seseorang kepengen meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, kepengen meninggalnya itu dengan kalimat la ilaha illallah, belajarnya dikala dia masih dikasih sehat, dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang kita buru-buru sampai ke hati, ke mulut aja nggak nyampe. Nah, ke mulut nggak nyampe. Bagaimana mau ke hati? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam zikir saya sampaikan juga bahwa kalimat la ilaha illallah dikatakan ulama adalah kalimat yang dibawa khusus oleh malaikat Jibril alaihi salam. Semakin dia membiasakan dirinya dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah urusan ilmu Allah berikan kepadanya, urusan hidayah Allah berikan kepadanya, urusan kebaikan-kebaikan Allah berikan kepadanya, urusan kepahaman tentang sesuatu Allah berikan kepadanya, selama dia mau sering-sering baca la ilaha illallah. Habis subuh 100, ba'da maghrib 100. Kalau nggak sanggup, habis subuh 500, habis maghrib 500. Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah 1000 ya. Subhanahu, mudah-mudahan Allah kasih kita min ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita diri yang senantiasa istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utama zikir adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang min ahli dzikir, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahli jannah, dan orang tua kita almarhum mudah-mudahan dijadikan min ahli jannah, dan keluarganya pun demikian. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Shalatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pastilah banyak salah saya mohon maaf kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kasiran kepada guru kita dan pembina kita untuk menjadi Ustaz Alam Muhammad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita.